Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizul Fihri dari kelas Biologi B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum memperjualbelikan anggota tubuh. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk terapi kedokteran modern yang terpenting. Namun demikian, kriteria penggunaannya dan sumber organ tubuh tersebut merupakan masalah-masalah etis dan agama yang perlu dipecahkan. Tambah lagi, saat ini terdapat jenis terapi transplantasi stem cell yang merupakan sel multipoten, sehingga menambah lagi agenda pembahasan para ulama tentangnya. Bahkan para ulama pada periode klasik telah berpikir futuristik tentang kemungkinan adanya terapi berupa transplantasi sel, jaringan, maupun organ tubuh manusia. Dalam Islam diperbolehkan donor organ dari orang yang telah meninggal apabila sewaktu ia hidup telah menginginkan untuk mendonorkan organnya jika ia meninggal dan pihak keluarga juga menyetujui. Berikut ini adalah beberapa fatwa tentang donor organ. Yang pertama adalah dari Islam Fiqh Academy. Diperbolehkan untuk transplantasi organ dari orang yang telah meninggal apabila kehidupan penerima bergantung pada transplantasi atau kelanjutan fungsi dasar jasmaninya bergantung pada transplantasi organ. Tapi donor organ tetap bergantung pada persetujuan orang yang telah meninggal sebelumnya meninggal, persetujuan keluarga dekat, atau keputusan pemimpin komunitas Islam jika orang yang meninggal itu tidak teridentifikasi dan tidak memiliki keluarga terdekat. Selanjutnya ada dari Highest Council of Scholars, Riyadh. Diperbolehkan untuk transplantasi seluruh atau sebagian organ dari orang yang telah meninggal apabila kebutuhan transplantasi organ sangat genting. Donor organ hidup juga diperbolehkan jika penerima benar-benar membutuhkan. Selanjutnya ada Fatwa Committee of Kuwait. Apabila transplantasi organ menggunakan organ dari orang yang telah meninggal itu diperbolehkan dengan permintaan orang yang meninggal itu sebelum ia meninggal, namun donor organ dari orang yang masih hidup tidak diperbolehkan jika itu akan merusak hidupnya, baik pendonor mengizinkan atau tidak. Selanjutnya ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menyatakan hukum transplantasi atau cangkok organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa tersebut menegaskan pencangkokan yang diperbolehkan jika melalui hibah, wasiat dengan meminta, tanpa imbalan, atau melalui bank organ tubuh. Pada periode klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum tindakan transplantasi organ manusia, baik yang berasal dari diri sendiri, orang lain, binatang, benda-benda artifisial, maupun yang berasal dari mayat. Apabila transplantasi tersebut semata bertujuan kosmetika atau estetika, maka Al-Quran mengingatkan umat Islam tentang ucapan setan kepada manusia. Dan aku benar-benar akan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka pun benar-benar mengubahnya. Siapa saja yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. An-Nisa ayat 119. Ayat di atas menerangkan perbuatan manusia sebagaimana tekstualnya juga berarti tindakan pencangkokan seperti transplantasi kornea, transplantasi hidung, dan sebagainya. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menafsirkan sebagai keharaman sterilisasi pada manusia. Karena itu perbuatan yang harus dikenai sanksi. Dan merupakan perbuatan mengubah-ubah ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang minta dibuatkan tato, dan yang minta dicabut alisnya, dan yang minta diratakan agar nampak indah, dan yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Maka bagaimana mungkin saya tidak melaknat apa-apa yang dilaknat oleh Rasulullah yang itu terdapat dalam kitab Allah. Al-Bukhari dan Al-Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar yang berkata, seorang wanita menemui Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya putri saya akan menjadi mempelai, namun dia pernah menderita campak sehingga rambutnya rontok. Maka apakah saya boleh menyambung rambutnya? Beliau menjawab, Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya. Kemudian selanjutnya ada bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak perdagangan organ tubuh manusia. Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi telah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan manusia yang sering terjadi, pemerintah Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang TPPO. Ketentuan pelarangan tersebut ada dalam rumusan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam undang-undang ini. Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada peraturan pasal
pasal 2 Undang-Undang TPPO yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak adalah 600 juta rupiah. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Selain itu, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup manusia. Kesejahteraan manusia juga dapat dicapai apabila mempunyai tubuh yang sehat. Untuk mencapai kesehatan tersebut, banyak orang menggunakan berbagai cara untuk dapat mencapainya, bahkan sampai mengorbankan kesehatan orang lain. Perdagangan organ tubuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang tertuang pada pasal 64 dan pasal 192, sedangkan pada ketentuan sanksi-sanksi pidananya diatur dalam pasal 192 pada undang-undang ini. Pasal 64 undang-undang ini berbunyi, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Dan yang ketiga adalah organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pada pasal 64 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang pemulihan penyakit melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca. Selain itu, ada tujuan kemanusiaan pada ayat 3 adalah penjelasan tentang perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh yang dilarang, dan juga dijelaskan sanksi pidananya pada pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian pada pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa organ tubuh yang digunakan untuk keperluan medis tidak boleh digunakan untuk tujuan komersialisasi. Selanjutnya adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut hukum pidana dan hukum Islam. Pada dasarnya, hukum nasional Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang TPPO. Tentang larangan tersebut ada pada dalam rumusan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam undang-undang ini. Yang dimana sanksinya dipidana dengan pidana penjara yang paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Pengaturan yang mengatur tentang ketentuan pidana mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dimuat juga dalam pasal 7 Undang-Undang TPPO yang apabila mengakibatkan matinya korban akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak dan pidana denda paling sedikit 200.000 rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ada pula undang-undang. Undang-undang kesehatan ini mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia. Undang-undang ini berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ada pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia. Undang-undang ini berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindakan pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini
ada yang umum dan ada yang khusus. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk kisos dan diat yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis yang biasa disebut hudud. Kemudian yang kedua adalah ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusan yang biasa disebut hukuman takzir. Menurunkan organ tubuh dapat menjadi haram hukumnya apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat dengan alasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 bahwa ayat tersebut mengingatkan agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Melakukan transplantasi dalam keadaan koma. Ketentuan tentang tidak berlakunya kerelaan tersebut berlaku untuk semua jarimah. Dengan adanya dua ketentuan tersebut, yaitu tidak berpengaruhnya kerelaan dan adanya hak maaf dari korban atau walinya, maka dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat dalam dua jarimah tersebut. Para fuqaha telah bersepakat bahwa rela dibunuh tidak menyebabkan dibolehkannya pembunuhan, karena jaminan atas keselamatan jiwa tidak bisa dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syarat, sedangkan rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.